Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fatahillah Wahyu. Kali ini di video ini kita akan membahas review tentang materi pertemuan kedua mata kuliah metode perancangan program. Dosennya adalah Pak Bambang Eka Purnama. Jangan lupa mampir ke channel YouTube beliau Dimas Bambang Net. Cek aja di deskripsi saya di bagian hashtag. Nah, dalam review pertemuan kedua ini, judulnya adalah Program Data dan Pseudocode. Program ditulis untuk menyajikan data. Artinya, program data, kita akan menulis suatu program-program atau masukan-masukan sehingga dapat kita sajikan ke dalam suatu data. Nah, dalam data sendiri, dalam program data ada yang namanya variabel, konstanta, dan literal. Variabel adalah nama yang kita masukkan atau informasi yang kita masukkan sehingga tersimpan ke dalam suatu data. Dan yang kedua ada konstanta, adalah suatu variabel atau item atau informasi yang sifatnya tetap. Lalu ada literal. Literal sendiri adalah suatu konstanta yang namanya direpresentasikan tertulis dengan nilainya. Nah, dalam program data ada yang namanya tipe data, atau kita sudah mempelajari tipe-tipe data sebelumnya. Contohnya seperti integer, terus float, char, dan boolean. Nah, saya jelaskan di sini yang dimaksud tipe data itu adalah bagian-bagian yang berbeda atau sudah terorganisir sesuai dengan fungsinya masing-masing atau dengan tipe sendiri-sendiri. Nah, tipe integer atau integer, nah itu mewakili suatu bilangan bulat positif, negatif, atau 0. Lalu ada tipe data float. Nah, float di sini mewakili mewakili satu set angka positif atau negatif untuk mencakup nilai sebelum atau setelah titik desimal. Nah, lalu yang selanjutnya ada char ya. Char itu mewakili satu set karakter. Jadi dalam pemrograman itu kita dapat memasukkan karakter yang di sini adalah fungsi dari char. Nah, lalu ada boolean. Boolean mewakili bendera kontrol, mungkin berisi salah satu dari statement atau keadaan yang bersifat benar atau salah. Lalu program data itu sendiri memiliki struktur data ya. Struktur data seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama kemarin ya, berisi rancangan atau susunan yang telah kita tulis, sehingga program data atau output yang akan kita proses nanti dapat sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan masukan yang kita berikan. Nah, kalau kita sudah sudah memberikan masukan atau input informasi, item, variabel, dan lain sebagainya, maka itu dapat kita eksekusi apabila sudah bersifat benar. Nah, kalau kita karena kita mudah lupa, nah kalau kita takut nanti kalau ingin menyusun suatu program data lagi kita lupa dengan codingannya, maka kita akan record. Record di sini adalah rekaman dari program data-data yang sudah kita buat. Jadi daripada kita nanti kebingungan atau misalnya data kita hilang, kita tidak perlu khawatir karena sudah kita record atau kita rekam ya. Nah, kalau sudah kita rekam atau
data-data yang sudah kita susun, kita bisa menyimpannya ke dalam suatu file. File di sini ya seperti fungsinya adalah menyimpan data-data ke dalam suatu elemen yang disebut dengan file tersebut. Nah, file sendiri memiliki beberapa keuntungan ya sob. Nah, beberapa keuntungan dari file, yang pertama adalah program yang berbeda dapat mengakses data yang sama. Lalu data yang dimasukkan dapat digunakan beberapa kali. Lalu data dapat dengan mudah diperbarui atau diupdate dan juga dipelihara atau maintained. Dan juga keuntungan dari file adalah data itu sendiri sifatnya lebih mudah akurat karena tersimpan ke dalam file. Nah, lalu dalam program data terdapat validasi data. Artinya data yang kita jalankan sudah tervalidasi terlebih dahulu sebelum kita jalankan ke dalam suatu pemrograman. Nah, jadi kalau sudah tervalidasi artinya data tersebut sudah siap untuk kita jalankan di suatu program atau di suatu bahasa pemrograman ya. Nah, kita juga akan mempelajari atau mengetahui ada beberapa sistem operasi komputer, atau mungkin saya bisa menyebutkan 6 sistem operasi komputer. Yang pertama, komputer dapat menerima masukan atau informasi yang disebut dengan input. Lalu yang kedua, komputer dapat mengeluarkan informasi atau disebut dengan output. Yang ketiga, komputer dapat memproses suatu aritmatika atau melakukan operasi aritmatika. Lalu yang keempat, komputer dapat menetapkan nilai ke variabel atau ke suatu memori. Lalu yang kelima, komputer dapat membandingkan dua variabel yang berbeda. Lalu yang terakhir atau keenam, komputer dapat mengulangi sekelompok perintah atau tindakan. Nah, lalu kita juga mempelajari tentang pseudocode. Nah, dalam pseudocode sendiri terdapat banyak sekali perintah-perintah ya yang bisa kita masukkan, seperti yang sudah kita pelajari pada bahasa pemrograman. Nah, ya antara lain yang sudah kita pelajari seperti input, output, print, write, terus display, put, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita ingin menambah dalam bahasa pemrograman ya, kalau kita ingin menambah informasi atau variabel, bisa kita menggunakan fungsi for add dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah penambahan ya. Nah, lalu bisa kita kurangi juga dengan for subtract, bukan subscribe ya, tapi subtract. Nah, lalu kita dapat melakukan perkalian dengan multiply. Lalu yang selanjutnya kita dapat membagi atau data tersebut dapat kita bagi-bagi ke dalam bagian-bagian tertentu dengan for divide. Lalu kita dapat memberikan kurung atau tanda kurung dengan parenthesis. Nah, pseudocode sendiri tentu saja memiliki urutan-urutan yang tepat. Nah, urutan itu sendiri seperti yang sudah kita pelajari adalah sekelompok struktur kontrol yang akan dieksekusi langsung satu persatu. Nah, artinya satu langkah demi langkah ya. Nah, itu seperti halnya algoritma, berisi urutan atau struktur yang tepat sehingga program dapat kita eksekusi atau kita proses dengan benar. Logikanya
Misalkan ada statement A, itu tentu saja lebih dahulu diproses sebelum statement B dan akan berlanjut ke statement C, statement D dan seterusnya. Nah, itu urutannya atau algoritmanya. Lalu dalam pseudocode ada itu selection. Nah, selection sudah pasti artinya seleksi. Nah, adalah selection ada penyajian suatu kondisi di antara dua pilihan, yaitu pilihan antara benar dan salah. Artinya kalau pilihan tersebut bernilai benar, maka akan dieksekusi, dan apabila bernilai salah, maka akan berhenti. Kalau dalam pemrograman seperti yang sudah pernah kita buat, yaitu seperti fungsi dari if, elif, dan else, for is, nested if, ya itulah, itu sebagainya, itu terus suatu seleksi ya. Nah, lalu ada repetition dapat didefinisikan sebagai instruksi yang akan kita lakukan secara berulang-ulang. Artinya data yang kita masukkan dapat kita ulang-ulangi terus sesuai kehendak kita sampai batas data yang sudah kita tentukan. Artinya data tersebut dapat kita ulang-ulangi sampai batas yang sudah kita tentukan, tetapi dengan syarat kondisi tersebut selalu dalam nilai benar atau dalam kondisi benar. Nah, lalu di pemrograman itu seperti yang sudah kita pelajari, ada fungsi for, while, itu lain sebagainya, itu adalah suatu perulangan ya, atau looping. Nah, lalu ada juga yang dinamakan dengan perulangan do while. Nah, perulangan do while sendiri di sini adalah keputusan yang terdepan. Artinya kondisi tersebut akan diuji terlebih dahulu apapun pernyataannya, sehingga akan teruji sebelum kita eksekusi. Maksudnya dari awal sudah kita uji terlebih dahulu data yang kita masukkan sebelum pernyataan apapun terjadi. Nah, sehingga setelah teruji baru data tersebut akan dieksekusi. Nah, mungkin itulah review yang dapat saya sampaikan. Apabila ada benarnya, maka jangan lupa tinggalkan jejak dengan subscribe channel saya. Subscribe juga channel Pak dosen saya, Pak Bambang Eka Purnama. Subscribe channel beliau, yaitu Mas Bambang Net. Lalu jangan lupa like dan komen di video ini. Dan apabila banyak salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, mungkin cukup sekian saja review yang dapat saya sampaikan ya guys ya. Nah, saya pamit undur diri. Semoga video ini dapat memenuhi kriteria tugas yang Pak dosen saya berikan, sehingga saya dapat menerima nilai yang maksimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah BSI aja.